Swastiastu. Pengertian pertunjukan tari tradisional. Tari tradisional merupakan hasil atau tujuan yang ingin dicapai oleh seorang penari atau penyaji tari untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya ada persiapan materi pertunjukan tari tradisional. Dalam menyusun penggelaran tari perlu adanya proses menyusun karya tari yang akan digelar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tari tunggal, tari berpasangan maupun tari berkelompok. Nah, yang pertama, tari tunggal. Tarian ini disajikan secara mandiri maupun sendiri. Tarian ini berekspresi sebebas mungkin dan sesuai dengan koreografi tariannya. Contohnya, yaitu tari baris tunggal dari Bali maupun tari Wirayuda. Yang kedua, ada tari berpasangan. Tarian ini disajikan secara berpasangan, yaitu 2 orang, dan tentunya berinteraksi. Contoh tariannya yaitu tari Bugis kembar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tari berkelompok. Tarian ini disajikan secara berkelompok maupun tim. Contoh tariannya yaitu tari becak dari Bali. Selanjutnya, yang B, yaitu menentukan tema pertunjukan tari. Tema pertunjukan tari adalah sebuah jiwa dan pedoman dalam sebuah pertunjukan tari. Tema menentukan alur, tujuan, dan juga maksud dari sebuah pertunjukan tari. Selain itu, tema juga dapat dijadikan sebagai judul dan mencerminkan sisi dari tari tersebut. Selanjutnya yang C, menentukan judul pertunjukan tari. Judul pertunjukan tari berfungsi sebagai isi karya sekaligus daya tarik untuk menarik perhatian. Judul harus singkat, jelas, original, agar mudah dibaca dan diingat, dan dapat ditafsirkan. Oke, selanjutnya adalah menentukan jumlah penari. Untuk menentukan jumlah penari, di sini disesuaikan dengan tarian yang akan kita tampilkan. Misalnya, tariannya tunggal, itu sendiri, berpasangan 2 atau kelipatannya, dan berkelompok. Nah, selanjutnya adalah mengeksplorasi dan improvisasi gerak tari. Dalam mengeksplorasi gerak tari, ini kita berimajinasi, membayangkan gerakan-gerakan berdasarkan pengalaman kita untuk menghasilkan kerewan gerak. Nah, selanjutnya adalah improvisasi. Ini adalah gerakan spontan yang kita lakukan untuk mencari paduan gerakan setelah tahap eksplorasi. Dan di bagian G ada menentukan pola lantai. Jadi pola lantai adalah barisan atau formasi yang menjadi acuan para penari untuk menjadikan panduan atau perpindahan tempat dan memperindah dalam tarian. Formasi di dalam tari tidak hanya sekedar mengatur pola, tetapi juga memiliki makna sendiri yang harus disesuaikan dengan temanya. Jadi di bagian F ada menyusun gerakan tari. Seleksi gerak tari yaitu memilih dan menata gerakan hasil improvisasi agar sesuai dengan tema. Kombinasi gerak yaitu untuk memadukan gerak maknawi yang seperti memiliki makna dalam gerakan tari. Lalu ada detail dan kebutuhan utama yaitu untuk merangkai gerakan yang sudah mencakup arah gerak dan memerlukan konsentrasi tinggi untuk menciptakan keindahan dalam tari. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan musik tari dan menentukan tarian seperti properti serta panggung dan setelan. Pertama itu menentukan konsep musik tari. Oke. Konsep musik tari itu sangat penting karena tari dan musik tidak bisa dipisahkan. Musik berfungsi untuk memberikan irama, suasana, dan mempertegas gerak tari. Nah, iringan tari itu ada iringan internal yang berasal dari gerakan tubuh penari. Nah, yang kedua itu gerakan eksternal yang berasal dari alat musik. Nah, alat musik ini bisa disesuaikan dengan
karakter penari atau gerak tarian tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah bentukan tata rias, tata busana, tata panggung, properti, dan tata lampu. Oke. Tata rias, tata lampu, tata panggung, properti itu berfungsi sebagai unsur-unsur pendukung. Nah, unsur pendukung ini berfungsi untuk mempertegas gerakan dan memperdalam tema atau makna. Persiapan pengemasan pertunjukan tari tradisi, di mana persiapan ini dibagi menjadi beberapa bagian kembali. Di antaranya ada bagian A, yaitu materi tari. Materi tari adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi dan menyusun materi agar tidak monoton saat dipertampilkan. Lalu yang bagian B ada penari. Penari adalah seseorang yang mampu menguasai dan melakukan gerakan tari. Lalu yang C, ada rias dan busana tari. Rias dan busana tari merupakan unsur pendukung yang paling penting dalam kegiatan seni tari, di mana rias dan busana ini dipergunakan untuk memperdalam dan mempertegas karakteristik tokoh. Nah, selanjutnya itu bagian D. Nah, bagian D itu adalah iringan tari. Nah, iringan tari itu adalah bunyi-bunyi ataupun elemen yang berasal dari vokal maupun instrumental. Nah, iringan tari ini biasanya bertujuan untuk mengiringi sebuah tarian atau sebuah pertunjukan. Nah, iringan tari ini dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah iringan hidup, di mana iringan hidup ini adalah iringan yang langsung berasal dari alat musiknya. Nah, yang kedua itu adalah iringan rekaman. Nah, iringan rekaman ini adalah iringan yang sudah direkam sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian E, yaitu jadwal latihan. Nah, jadwal latihan ini sangat penting bagi seorang penari. Apalagi jadwal latihan ini yang sudah terencana dengan baik, itu menunjang keberhasilan suatu pergelaran atau pertunjukan tari. Nah, jadwal latihan ini meliputi gladi kotor dan juga gladi bersih. Biasanya gladi kotor ini dan juga gladi bersih ini dilakukan H-2 hari atau enggak H-1 hari sebelum hari pertunjukan. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan panitia atau bagian F. Nah, pembuatan panitia ini sangat penting untuk penggelaran tari atau pertunjukan tari karena panitia itu membentuk tahap awal, latihan, dan juga promosi ataupun yang lainnya. Nah, panitia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu steering committee atau panitia pengarah. Yang kedua itu adalah organizing committee atau panitia pelaksana. Bagian G, yaitu tempat atau gedung pertunjukan. Jadi, di sebuah tarian itu tentunya perlu sebuah tempat untuk menampilkan sebuah tarian. Nah, tentunya harus sesuai kriteria dong untuk penonton, penari, dan juga beberapa persiapan seperti panggung. Ngebahas tentang panggung, panggung itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu ada bentuk pendapa, kedua proscenium, dan yang ketiga itu ada arena. Nah, di arena ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada panggung arena bentuk tapal kuda, yang kedua ada panggung arena berbentuk huruf U, dan yang ketiga itu ada panggung arena berbentuk melingkar. Selanjutnya itu bagian H itu ada durasi atau waktu pertunjukan. Jadi di dalam sebuah tarian itu sangat penting adanya sebuah durasi atau waktu, karena kita tuh nggak bisa melebihi atau mengurangi sebuah pertunjukan. Jadi waktu itu sangat penting digunakan setiap saat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya adalah bagian I, yaitu penonton. Dalam mempertimbangkan tingkat apresiasi penonton, ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah pertunjukan. Nah, hal terpenting dalam sebuah pertunjukan karya seni tari, yaitu di mana tarian tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada penonton, agar pertunjukan tersebut tidak menjadi pertunjukan yang asal-asalan. Bagian selanjutnya adalah bagian J, yaitu susunan acara. Nah, susunan acara dalam sebuah pertunjukan seni tari, itu dirancang agar menghindari ketidakantusiasan penonton kepada keseluruhan pertunjukan. Misalkan kita contohkan seperti jam 8 hingga jam 8.30 itu kita susun acaranya itu sebagai sebuah pembukaan. Jam 8.30 hingga jam 9 itu sebagai sambutan panitia. Jam 9 sampai jam 9.30 itu tari tarian. 9.30 hingga jam 10 itu doa dan juga